pagi hari ini berikan hidup kita menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau salehkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku. Katakan hidupku di dalam-Mu, dalam-Mu. Angkat hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan nampakan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Harapanku hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup, selamatkan hidup. Haleluya. Dan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami bersyukur. Kau Bapa yang setia. Kau
Pagi ini saya sebagai hamba Tuhan saya sampaikan dulu selamat Paskah bagi setiap umat Kristiani, khususnya sidang jemaat Tuhan GPDI Bangkalan, Madura. Kita boleh memasuki Paskah ini dengan penuh kemenangan, kuasa, kebangkitan itu ada dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu kita akan belajar pagi ini tentang satu topik, yaitu berbicara tentang pengharapan di tengah ketidakpastian. Mari kita katakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Kita buka bersama dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 18 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib. Tapi firman Allah sudah menubuatkan. Dan Yesus sudah mengatakan berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati, diserahkan dan mati di kayu. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun kita belajar dari satu hal di ayat-ayat ketika peristiwa ini terjadi. Di ayat yang ke-11 sampai 13, kita belajar bahwa saat itu Maria melihat malaikat yang berbicara kepadanya. Di kubur Yesus, Maria melihat malaikat itu. Dan pertanyaan yang diberikan kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab sebagai manusia layaknya berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah satu kesedihan yang dalam. Di mana Maria saat itu merasa tidak ada harapan, tidak ada kepastian. Pagi ini kita melihat Maria pun mengalami duka cita. Dia berkata kepada malaikat, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak Ibu yang saya kasih, itu jawaban natural, alamiah sebagai manusia Maria. Maria menjawab sesuai dengan kenyataan apa yang dilihatnya. Itu juga sekarang yang mungkin terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, dimanapun Anda berada. Kita bisa hanya menjawab karena apa yang kita
lihat. Tapi kita pagi ini harus belajar. Kita harus melihat dan berani menjawab apa yang mungkin tidak pernah kita lihat. Apa yang tidak pernah kita dengar. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Rupanya perkataan malaikat pun tidak membukakan mata Maria untuk memahami janji firman Tuhan. Bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Malaikat yang berkata kepada Maria tidak bisa mengubahkan pandangannya. Tidak bisa mengubahkan ketidakpastiannya. Apalagi manusia biasa yang berkata mungkin. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dimanapun Anda berada. Coba belajar, dengar apa yang firman Tuhan sampaikan. Coba belajar. Di bagian yang kedua, malaikat pun tidak bisa mengubahkan paradigma Maria. Apalagi manusia. Hal yang kedua, di ayat 14-16. Maria juga melihat Yesus. Tapi sayang, dia tidak mengenalnya. Di ayat yang ke-13, Yesus menanyakan hal yang sama kepada Maria. Sebagaimana pertanyaan malaikat kepada Maria. Dia berkata hal yang sama. Ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan yang sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini coba renungkan. Malaikat saja tidak bisa mengubah hidup manusia. Apalagi manusia pribadi. Manusia yang lahir di bumi ini. Hanya Yesuslah. Dia adalah kalam Allah. Yang lahir di bumi ini. Dalam kodrat ilahi. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Ketika dia berfirman. Ada sesuatu yang besar terjadi. Meskipun awalnya Maria tidak mengenal Yesus. Tapi satu perkataan Yesus yang membuat Maria tersadar. Dia memanggil namanya. Haleluya. Ada pujian lama berkata. Dengar dia panggil nama saya. Oh dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan bersama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Pertanyaan malaikat tidak menjadikan Maria sadar. Pertanyaan Yesus, Ibu mengapa engkau menangis? Tidak membuat Maria sadar. Tapi ketika Yesus memanggil namanya, Maria sadar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Itulah pentingnya hari-hari ini Anda dan saya. Berada di rumah. Belajar peka terhadap apa yang Yesus katakan. Mungkin saya sebagai gembala tidak berada di depan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi ingat, ada perkataan Tuhan yang berkuasa dimanapun Anda berada. Dan pagi ini,
bisa kita dengarkan bersama. Tuhan panggil Maria, sehingga Maria berubah dan dia mengenali Yesus, sehingga dia berteriak, Rabuni. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah kerinduan kami sebagai hamba Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Setiap orang pagi ini dimanapun sedang jemaat Tuhan berada, dengar apa yang Tuhan beritakan dalam hidupmu. Jangan anggap enteng lagi saat ini. Yang kami harus prihatinkan, yang kita harus prihatinkan. Begitu banyak orang saat ini yang susah untuk mendengar panggilan Tuhan. Tuhan bisa berbicara pribadi lepas pribadi. Tuhan berbicara memanggil saya untuk melayani secara penuh, secara pribadi. Dengan cara yang khusus. Berbeda mungkin dengan apa yang Anda alami. Tuhan panggil saya untuk melayani secara penuh. Dengan caranya yang tidak nyaman bagi saya. Tapi saya belajar, Tuhan taruh tanda di tubuh saya. Ada 5 jahitan di pelipis. Ada 4 jahitan di telinga kanan, 1 telinga jahitan di telinga kiri. Di sepanjang belahan dada dan perut ini adalah 1 jahitan yang Tuhan izinkan untuk membuat saya ingat perkataan dan panggilan Yesus atas hidupku. Pagi ini renungkan firman Tuhan. Yesus memanggilmu dan memanggilku. Hanya Tuhan Yesuslah yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang sanggup memberikan pengharapan yang pasti di tengah ketidakpastian. Ada orang yang bertanya, sampai kapan ini akan berakhir? Saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Ada kuasa. Kalau Tuhan luaskan itu, kita nggak tahu kairos Tuhan sampai kapan. Kalau Tuhan luaskan ini untuk membuat Anda dan saya, mungkin kita seperti Maria yang nggak dablek, nggak sadar-sadar. Orang Jawa katakan dablek, saudara. Nggak sadar dengar firman, dengar panggilan Tuhan, nggak sadar. Tapi pagi ini, ayo, saya menggugah Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya sidang jemaat Tuhan GPDI Bangkalan, dimanapun Anda berada. Waktumu dan waktuku saat ini lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Mengapa saya katakan ketika ikut ibadah ini, berpakaianlah pakaian yang sopan. Meskipun Anda di rumah, ada Tuhan di sana. Dimanapun, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada Tuhan dimanapun Anda berada pagi ini. Ada kuasa kebangkitan yang memberikan kepastian di tengah ketidakpastian ini. Kita berdoa supaya Tuhan melewatkan cawan ini dari Indonesia. Tuhan lewatkan cawan ini dari kota Bangkalan tercinta. Tuhan lewatkan cawan ini dari dunia. 200 lebih negara sudah terpapar infeksi. Tapi pagi ini, biarlah kuasa kebangkitan itu memberikan kepastian, pengharapan yang pasti di tengah ketidakpastian. Mungkin saat ini, pergumulan Anda dalam rumah tangga yang tidak pasti. Dengar suara Tuhan. Ada pengharapan bagimu dan bagiku untuk mendapat kepastian di dalam Yesus. Mungkin usahamu yang tidak dalam kondisi kepastian. Mungkin sakitmu. Apapun hidupmu. Mungkin engkau terombang-ambing, apakah saya ini bisa selamat? Apakah saya ini hanya mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bisa selamat? Pagi ini Tuhan memberikan jawaban pasti. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Dia. Terimalah panggilan Yesus secara pribadi dalam hidupmu, sebagaimana Maria. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
janji-Mu. Pengharapanku hanya Padamu. Katakan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya Padamu. Katakan bersama-sama. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku